Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatullah Subhanahu wa taala kita diberikan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara yaitu berbagi praktik baik atau penerapan aksi nyata modul 114 bagi calon guru penggerak angkatan 11. Yang tak lupa pula selawat beriringan salam untuk arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa nabi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 07 Teluk Gunung yang sama-sama kita hormati, ibu-ibu menjadi guru SDN 07 Teluk Gunung. Di sini saya pribadi yaitu minta waktu Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari dan berbagi bersama Bapak Ibu, yaitu terkait dengan budaya positif, yang mana di satuan pendidikan kita akan sebagusnya atau sebaiknya dan harus kita terapkan yaitu budaya positif untuk peserta didik kita supaya dalam pembelajaran capaian pembelajaran kita bisa maksimal. Ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada kita semuanya dalam budaya positif ini yang mana mewujudkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam proses pembelajaran. Nanti ada 6 item yang akan saya sampaikan secara bertahap. Sebelum itu saya minta kepada Bapak Ibu, kita sebelum mulai kita ice breaking terlebih dahulu. Yang mana ice breakingnya sangat simpel Bapak Ibu, atau sebuah tebak-tebakan, yang mana kita akan menebak berapa banyak angka 8 dari 1 sampai 100. Angka 8. Ayo Pak Ibu, siapa duluan? Guru matematika biasanya cepat nih. Banyak angka 8 dari 1 sampai 100. 11. 10. Ada yang lain? 11. Yang mengatakan 10. Ada yang mengatakan 11. Ada yang lain? 15. Ayo. Ibu tadi yang nyampaikan 10, apa saja tuh Bu? 8, 18, 28, ya, 38, 48, 58,
68, 78, 88 itu 2. 98. Oh ya, 88 dulu. Boleh. 11. Apa tadi Pak? 5 boleh Pak? Boleh. Apa itu Pak? 08, 8, 18, 18, 28, 28, 38, 38, 48, 58, 68, 78, 98. 98, Berapa bro? 10. 10. Ya, Kalau terbalik gimana? Oh, umpamanya 80. bisa Pak? 80. Kan ada 8-nya Pak, 80. Nih. Ya, 8. 80 bisa? Ya, 11. Ya, 81. Oh iya, Pak, Bu. 12, Iya, iya. 82, 13. Ya, Ya, 13. 83. 83, 84, 85. Oh, iya, 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 iya. 87, Nah, 88, 89. Ada 98, ada 89. Itu kisaran kalau dari 80 sampai 89 yaitu 10. Semuanya itu adalah 18. 18. Nah, itu yang tidak yang kita sebenarnya mengetahui hal itu karena kita tidak mengulang-ulang, mungkin kita terlupa Pak Ibu. Iya. Karena itu hal yang sangat kecil sama dengan kita di sekolah ini, satuan pendidikan kita, terkadang hal yang kecil itu terlupakan oleh kita. Karena kita sudah lama beraktivitas atau sudah melakukan hal-hal yang baru, sehingga kebiasaan-kebiasaan atau budaya positif yang telah kita laksanakan biasa, yaitu terlupakan seperti itu. Kita lanjut yang pertama. Yang mana pertama itu perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol. Yang mana kita yaitu ada stimulus respon kita dan ada juga teori kontrol yang mana berdasarkan paparan dari Dr. William Glasser, kontrol atas diri seorang individu dilakukan oleh dirinya sendiri. Orang lain tidak dapat mengontrol diri seseorang, tetapi bila ada seseorang murid yang melakukan sesuatu karena perintah atau nasihat dari guru atau orang lain, itu semata-mata dilakukannya karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Nah, itulah dari apa yang disampaikan oleh Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Yang mana yang akan mengontrol diri sendiri adalah kita sendiri, begitu juga dengan peserta didik. Tetapi peserta didik itu bisa dikontrol oleh gurunya, seperti itu. Miskonsepsi makna kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang mana kita mengontrol murid Bapak Ibu, ilusi bahwa semua mendukung positif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperbuat karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang mana di sini ada kata memaksa dan ilusi dari teori kontrol ini juga memperkuat karakter mereka. Lanjut, ilusi yang pertama tadi ngontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun demikian, guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal tersebut terjadi karena murid dikendalikan oleh kontrol. Saat itu kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itulah yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua itu ilusi bahwa semua mendukung positif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujuk adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi agar berulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa membuat murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Seperti itulah peserta didik kita dalam kita mengontrol mereka. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperkuat karakter.
Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri. Yang mana ketika dikatakan mereka itu bersalah seperti ini Bapak Ibu. Mereka itu merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif ketika kita sudah mengatakan mereka itu bersalah. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang mana jika kita selalu menyampaikan pesan negatif, terkadang pesan negatif ini yang tidak kita lihat dari peserta didik, tetapi mereka itu mengingat pesan negatif kita. Contoh, pada saat peserta didik kita belajar, masa itu kamu menangis? Terkadang kita menyampaikan itu. Terkadang kita menyampaikan wah cengeng betul, atau kok ini tidak selesai, atau hal yang negatif lah seperti itu. Mereka itu akan ingat ada penyampaian oleh ibu fasilitator yang mana seorang guru, dia sekarang menjadi seorang guru, ada kata-kata dari gurunya yang mengena hati peserta didik tersebut, sampai dia menjadi guru teringat oleh dia bahwasanya gurunya hanya menyampaikan hal negatif pada dia, sampai dia jadi guru. Itu yang dia sayangkan pada saat menjadi guru dulu, kenapa guru itu bisa menyampaikan hal-hal negatif pada peserta didik. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi hal memaksa ini, apalagi kita di satu pendidikan kita sekolah dasar, yaitu jangka waktu kita ada 6 tahun. Cukup panjang Bapak Ibu ketika kita memaksa peserta didik. Yang mana itu kita sudah membuat hubungan permusuhan pada peserta didik kita. Tapi wadah suka-suka Bapak Ibu. Terkadang kita memaksa untuk supaya mereka itu cepat selesai. Bagaimana mereka itu cepat selesai, atau karena mereka itu bermain, apalagi sekolah di satuan pendidikan sekolah dasar ini kan peserta didik kita gemar bermain. Jadi terkadang kita memaksa, tapi lakukanlah dengan cara yang mana mereka itu bisa tertarik dengan bujukan atau instruksi kita. Nah ini Bapak Ibu, perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Perbedaannya, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda, sangat berbeda Bapak Ibu. Semua orang melihat yang sama, tapi di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Sampai ke bawah ya Bapak Ibu. Ini berbeda sekali. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Itu kalau di teori kontrol. Lanjut kita ke disiplin positif. Yang pada inti Bapak Ibu, yang mana disiplin positif, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin positif, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang.
kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, itulah untuk disiplin positif Bapak Ibu. Yang mana mudah-mudahan kita ke depan bisa menerapkan disiplin positif ini untuk di satu pendidikan kita. Yang mana tujuannya kita bikin disiplin positif, tentunya ada tujuan ya Bapak Ibu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah, ini agak apa ya Bapak Ibu, yang mana mereka tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berlaku baik dan ini tulisannya agak apa ya Bu, yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Yang mana pada peserta didik kita, mereka itu ada nilai-nilai tersendiri atau kepercayaan tersendiri dalam diri mereka. Kita sebagai guru yaitu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik kita. 3 motivasi perilaku manusia. Yang mana dalam bukunya tentang restrukturing school disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentu kita berikan penghargaan ketika hal yang kita inginkan atau tujuan yang kita berikan sudah tercapai, kita akan berikan penghargaan tersebut. Ya, selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Sampai ke kreativitas ya Bapak Ibu. Penghargaan itu menghukum. Kenapa kita katakan menghukum? Karena penghargaan itu mereka sudah ada di pikiran mereka, maksudnya mereka itu menginginkan penghargaan tersebut, menghukum diri mereka sendiri. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Lanjut ke konsekuensi, yang mana disiplin yang disepakati sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah pakai yang ini kacau balau lagi tulisnya Bapak Ibu. Yang mana membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya peraturan. Dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Lanjut ke restitusi, yang mana menurut Charles Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus diperlakukan orang lain, yaitu menurut Charles Gosen. Yang mana tujuan restitusi ini dalam menciptakan kondisi apa yang diinginkan oleh peserta didik, dan kita juga menggali terhadap permasalahan-permasalahan atau pikiran-pikiran yang ada pada peserta didik tersebut. Ya, selanjutnya keunggulan restitusi ini tersendiri,
Yang mana restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang mana selama ini ketika anak-anak kita bermasalah, kita langsung mematok, oh salah kamu ini, salah kamu ini. Ketika kita sudah menerapkan restitusi, kita sini kepada peserta didik, mereka itu belajar dari kesalahan. Kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Kan mereka sadar. Apakah pantas kamu lakukan itu? Mereka sadar dengan kesalahan yang dilakukannya. Disinilah kita wujudkan mereka belajar dari kesalahan tersebut. Jadi seolah-olah mereka itu tidak bisa menyalahkan teman saja, juga tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri saja. Jadi permasalahan itu harus include dan terselesaikan. Lanjut, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, yang mana emang diri atau apa yang dirasakan oleh peserta didik itu yang kita gali. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Baru nanti masuk ke tindakan, Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jika kita sama-sama mengetahui dan sudah kita pelajari terkait dengan restitusi ini, sebaiknya dalam penyelesaian permasalahan dari satu pendidikan kita terapkan, yaitu segitiga restitusi. Nanti akan sampai ke sana Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, berapa menit kasih? Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Berbeda antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Ada keyakinan kelas dan ada kesepakatan kelas. Yang mana keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah. Yang mana ketika sudah kita bentuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu, nanti pada saat ada permasalahan, yang mana keyakinan atau berdasarkan dari kesepakatan kelas, nanti lanjut ke keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita berpegang kepada keyakinan kelas ini. Karena ini kita sepakati bersama anak-anak atau kita buat bersama peserta didik. Mereka sepakati dan mereka studi bersama dan mereka yang membuat ini bersama kita guru. Jadi ketika mereka melanggar aturan, kita langsung mengarahkan mereka ke keyakinan kelas ini. Apakah sudah mematuhi keyakinan kelas kita? Kan bisa kita seperti itu. Dan bahwasanya mereka itu akan menyadari kesalahan yang mereka buat. Sedangkan kita sudah membuat aturan atau keyakinan kelas, apa-apa saja yang harus kita tegakkan, apa-apa saja yang harus kita lakukan di satu pendidikan. Lanjut, tahapan menciptakan program kebajikan. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama atau kesepakatan kelas. Diawali dari sini ya Bapak Ibu. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas. Nilai-nilai kebajikan yang harus kita tentukan bersama. Curah pada dalam kelompok, ini kita bikin pada saat kelompok ya Bapak Ibu. Lanjut, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai yang utama, diskusikan kembali dalam kelompok utama. Pada saat kita bentuk kelompok-kelompok kecil, mereka sudah menentukan nilai-nilai kebajikan. Nanti baru kita lanjutkan ke kelompok utama atau keseluruhan. Yang selanjutnya itu buatlah poster keyakinan kelas, yang mana ini tujuannya untuk sama-sama kita lihat dan sama-sama kita patuhi bersama. Ketika sudah kita buat posternya, kita tempel di dinding lokal. Ketika mereka melakukan, bisa kita arahkan. Coba kamu lihat lagi keyakinan kelas yang sudah kita bikin, seperti itu Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas atau sekolah yang tentunya ini mengarah ke hal-hal yang baik, selalu bersikap positif, tidak boleh karena apalagi di sekolah kita anak-anak selalu
mengganggu orang lain, selalu menjelek-jelekkan orang lain, yang mana di sini kita arahkan mereka melakukan atau berkata-kata yang baik atau memperbaiki perkataan-perkataan mereka. Selanjutnya itu senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini termasuk juga Bapak Ibu. Yang selanjutnya senantiasa membantu. Yang mana ini untuk keyakinan kelas atau sekolah kita. Ini ada cuma 5 contoh, banyak lagi Bapak Ibu. Bisa juga disiplin. Lanjut itu kebutuhan dasar manusia. Yang mana ada berapa kebutuhan dasar kita sebagai manusia Bapak Ibu? Bertahan hidup, intinya ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Itu adalah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan merupakan usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melanggar peraturan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya terjadi karena mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Nah, inilah dasar-dasar kebutuhan manusia. Tidak kita saja yang memiliki ini, peserta didik kita juga ya Bapak Ibu. Ini yang harus kita sesuaikan dengan proses pembelajaran kita. Lanjut yaitu posisi kontrol dan restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui dan yang mana yang sebaiknya akan kita terapkan pada peserta didik. Yang pertama ada posisi penghukum. Yang mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Ini kalau untuk ketika kita terapkan yang penghukum. Contoh, ketika mereka itu terlambat, kita hukum, membersihkan ini, membersihkan itu. Nah, jadi ketika kita terapkan itu, kemungkinan murid marah dan berdendam kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita menerapkan posisi penghukum. Nah, seperti ini Bu. Posisi penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, ini seperti ini adalah kata-kata penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Pasti selalu yang terakhir selesai. Contoh ketika dalam penyelesaian tugas. Kamu selalu saja salah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini contoh kata-kata posisi penghukum. Ini sebaiknya tidak kita terapkan ya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ini ketika kita laksanakan ya Bapak Ibu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini ketika kita menerapkan posisi pembuat bersalah. Ini seperti ini Bapak Ibu. Kata-katanya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi atau bapak. Lanjut. Karena ada 5 yang ketiga Bapak Ibu, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut.
Ini kalau dampak negatifnya ya Bapak Ibu terhadap kita terapkan posisi teman seperti ini Bapak Ibu. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ayo bantulah demi ibu atau bapak. Dina, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu atau bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Yang mana kita memposisikan mereka itu sebagai teman kita Bapak Ibu. Lanjut yang keempat, posisi pemantau. Yang mana kita memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini ketika kita sudah menerapkan pemantau. Ini sudah lebih agak tinggi Bapak Ibu. Kalau bagusnya kita sudah bisa menerapkan ini, dan yang satu lagi nanti Bapak Ibu. Seperti ini. Yang mana nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang membuat berlebihan menjadi marah atau berbuat salah. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang tepat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Seperti ini kata-katanya Bapak Ibu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Peraturan apa? Seperti ini Bapak Ibu. Lanjut, yang terakhir yaitu posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Inilah yang seharusnya kita terapkan pada posisi kepada peserta didik Bapak Ibu. Yang posisi manajer ini, yang mana kita bisa mengontrol, mengarahkan peserta didik ini. Seperti ini Bapak Ibu, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Seperti ini kata-kata. Kena kelas apa yang sudah kamu melanggar? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia jika kamu memperbaiki ini? Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang mana kita sudah mengetahui ada 5 posisi kontrol, yang mana sudah disampaikan tadi hal 5, yang mana sebaiknya akan kita terapkan di satuan pendidikan kita Bapak Ibu. Manajer. Oh, manajer. Bagus sekali. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan posisi manajer ini pada peserta didik kita. Lanjut, yaitu segitiga restitusi. Kita tadi sudah menyinggung sedikit restitusi, yang mana sekarang restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Diane Gosen dalam bukunya Restitusi Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses mempersiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ada segitiga restitusi yang harus kita ketahui. Ini segitiga ya Bapak Ibu, yang di bawah ada menstabilkan identitas. Kita menanyakan atau menyampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang mana kita bukan bahwasanya apa yang kita sampaikan ini tertuju kepada mereka, bahwasanya mereka itu yang salah, tidak. Seperti inilah harus kita terapkan. Selanjutnya kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kan kita menyadarkan mereka. Kita menanyakan ini, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya. Seperti ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan.
keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau kita buat. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Ada 3 proses atau tahapan segitiga restitusi. Seperti ini langkah-langkahnya yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Ini sama seperti yang sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah, ini teori menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya motivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, seperti ini pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kan kita tidak seolah-olah langsung menyalahkan mereka, tapi kita gali apa yang mereka lakukan. Lanjut itu studi kasus. Ini ada kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa nanti paham terkait dengan apa yang sudah kita baca tadi. Yang mana guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol keesokan harinya. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, ini Ibu Santi sudah menerapkan segitiga restitusi, sudah menyadarkan peserta didiknya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah diangkat oleh Ibu Santi. Yang mana restitusi yang diangkat oleh Ibu Santi adalah menanyakan keyakinan. Jadi kan ada keyakinan kelas yang ditanyakan. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Apakah kalian bersedia memperbaiki permasalahan yang ada? Apa yang kalian bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi? Ibu Santi tidak minta anak untuk disediakan permasalahan yang ada, yaitu menstabilkan identitas. Bu Santi tidak menanyakan alasan Vivi dan Natali melakukan perbuatan tersebut, karena validasi tindakan yang salah. Ini sudah menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Menurut kita, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka? Nah, ini sudah sesuai karena sudah menunjukkan sikap saling menghormati dan bertanggung jawab. Yo tadi dari Bapak Ibu, model Vivi dan Natali, perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas Bu.
Bagaimana kalau kami mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman? Ini yang dilakukan oleh Vivi dan Natali. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi yang diambil oleh Bu Eni, posisi pembuat merasa bersalah dan posisi teman. Ayolah tugas yang dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Itu adalah posisi teman. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Saya akan mengatakan bahwa tindakan yang diambil oleh Ibu Santi sudah benar dan mengusulkan kepada Bu Santi untuk dapat menyerahkan keseluruhan dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini hampir sama dengan yang tadi Bapak Ibu terkait dengan kasus, hampir sama, yang mana tahapan-tahapannya seperti yang kita sampaikan tadi. Yang mana ini udah hampir batas akhir ya Bapak Ibu. Kita masuk kepada refleksi. Mewujudkan budaya positif dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Hal yang paling utama adalah menerapkan disiplin sekolah melalui kebiasaan. Guru harus memberikan teladan atau panutan bagi peserta didik untuk menumbuhkan karakter positif. Karena kita yang dicontoh, yang digugu, yang ditiru di sekolah ini, maka kita lakukanlah atau kita terapkan atau kita munculkan di diri kita hal-hal yang baik. Jangan seolah-olah peserta didik kita sudah menilai kita tidak baik atau tidak patut untuk dicontoh. Mudah-mudahan kita di sekolah ini menjadi guru yang digugu dan ditiru oleh peserta didik, dan apa yang kita terapkan dan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini sudah batas akhir kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kesediaan waktu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa memahami bersama dan bisa kita terapkan di satu pendidikan kita. Bagaimana Bapak Ibu, bisa kita terapkan di sekolah kita? Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.